Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi persamaan kuadrat. Mengapa kita belajar persamaan kuadrat? Karena aplikasi persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui. Contoh penggunaan persamaan kuadrat dalam bidang fisika, ya. Saat kalian melempar bola ke udara, bentuk lintasannya berbentuk gerak parabola. Jika kalian menyatakan ketinggian bola pada setiap waktu dengan suatu persamaan, maka persamaan yang akan terbentuk adalah persamaan kuadrat. Sehingga kalian bisa menentukan detik keberapa bola tersebut sampai ke permukaan tanah. Oke, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi, menentukan koefisien dan konstanta, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Di mana x adalah peubah atau variabel, a adalah koefisien dari x pangkat 2, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Dengan syarat a, b, c adalah anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Mengapa a tidak sama dengan 0? Karena ketika a-nya sama dengan 0, kalau kita substitusi ke persamaan ini, maka bukan lagi persamaan kuadrat. Ya, baik, kita lanjut mengidentifikasi persamaan kuadrat. Contoh dari pernyataan berikut yang merupakan bentuk persamaan kuadrat adalah a 5x kuadrat tambah 2x tambah 6. Apakah ini persamaan kuadrat? Kita lihat ciri-cirinya ya. Kita kembali, ciri-ciri persamaan kuadrat itu adalah dihubungkan tanda kesamaan atau tanda sama dengan. Kemudian pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi variabelnya ada satu atau hanya ada satu simbol variabel, dan variabelnya pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Kita lihat di sini tidak ada tanda hubung sama dengan, sehingga ini adalah bukan persamaan kuadrat. Kita ke B. 4x kuadrat kurang 5x kurang 2 lebih kecil dari sama dengan 0. Yang ini juga dihubungkan tanda ketidaksamaan, sehingga ini juga bukan persamaan kuadrat. C. 2x pangkat 3 tambah 7x kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini pangkat tertinggi variabelnya adalah 3, berarti bukan persamaan kuadrat. Kita ke D. 4x kuadrat kurang 5x kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini dihubungkan tanda sama dengan, pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, sehingga yang D adalah persamaan kuadrat. Kita lanjut ke E. X kuadrat kurang 2 buka kurung 2x tambah 1 tutup kurung tambah 7 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Kita lihat dulu ciri-cirinya, dihubungkan tanda sama dengan, kemudian pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Berarti E adalah persamaan kuadrat. Oke, baik, kita lanjut ke menentukan nilai A, B, C pada persamaan kuadrat. Iya. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kita ingat lagi bentuk umumnya ya. Di sini langsung saja kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai a, b, c pada persamaan kuadrat berikut. Di sini ada soalnya. Yang pertama 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Oke, baik. Di sini langsung kita lihat di sini a-nya berapa. Nilai koefisien a-nya adalah 2 ya. Kemudian nilai koefisien B-nya adalah 5 dan C adalah 3. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. X kuadrat kurang 2x tambah 7 sama dengan 0. Nah, di sini mudah, kita langsung tentukan ya. A-nya adalah 1 ya, B-nya adalah negatif 2 dan C-nya adalah 7. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana dengan soal ini? 6x kuadrat tambah 2x sama dengan 0. A-nya adalah 6, B-nya 2, C-nya sama dengan 0. Lanjut. 16x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. A-nya sama dengan 16. B-nya berapa? Koefisien X-nya tidak ada, berarti B-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan negatif 4. Oke, baik, kita lanjut ya.
Kita lanjut menyederhanakan persamaan kuadrat. Cara menyederhanakannya, mari kita lihat contoh berikut. Nyatakan persamaan kuadrat berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat dan tentukan nilai A, B, dan C. Nah, kita langsung saja lihat contoh soalnya. Ada dua soal ya. Dua soal, kita langsung jawab soal nomor 1. Oke, soal nomor 1, 3x kuadrat tambah 2x sama dengan 4x kurang 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Apakah soal ini sederhana atau belum sederhana? Nah, soal ini belum sederhana karena di ruas kanannya belum sama dengan 0. Nah, kita jadikan dulu yang ini 4x yang berada di ruas kanan kita bawa ke ruas kiri ya. Hasilnya negatif 4x. Negatif 4 yang berada di ruas kanan kita bawa ke ruas kiri, hasilnya positif 4. Ya, persamaannya demikian. Kemudian yang 2x kurang 4x ini bisa diperkurangkan, ini hasilnya sama dengan negatif 2x. Sehingga bentuk persamaannya adalah 3x kuadrat kurang 2x tambah 4 sama dengan 0, dimana kita bisa menentukan nilai A-nya. A sama dengan 3, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 4. Kita lanjut ke soal nomor 2. 4x kuadrat tambah 2 dalam kurung 5 kurang 3x sama dengan x kuadrat kurang 2. Nah, yang ini juga belum sederhana ya, karena di ruas kanannya ini belum sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Yang pertama-tama kita lakukan yang ini, yang kurungnya dibuka dengan cara operasi aljabar ya, atau operasi bilangan, mengalihkan yang ada di luar kurung dan di dalam kurung ya. Oke, hasilnya adalah yang ini 4x pangkat 2. Nah, ini kita kalikan 2 kali 5 10, 2 kali min 3x min 6x sama dengan x kuadrat kurang 2. Nah, setelah itu kita bawa x kuadrat ini ke ruas kiri, nanti hasilnya negatif, dan ini kita bawa ke ruas kiri, hasilnya positif ya. 4x kuadrat kurang x kuadrat ini kita perkurangkan ya. Nah, ini kita perkurangkan lagi, hasilnya 3x pangkat 2. Yang ini negatif 6x, yang ini 10 tambah 2 12. Nah, kemudian hasil persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat kurang 6x tambah 12 sama dengan 0 ya. Langsung kita bisa menentukan nilai A. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 12. Gampang ya anak-anak ya. Oke, baik anak-anak ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, menentukan nilai koefisien jika akar persamaan diketahui. Contoh soal, jika x adalah 3, adalah akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah bx tambah 3 sama dengan 0, maka nilai B adalah titik-titik. Nah, kita akan mencari nilai B. Caranya kita kembali ke definisi awal bahwa ketika x sama dengan 3, kita sebut sebagai akar persamaan x kuadrat tambah bx tambah 3 sama dengan 0. Ini kita substitusi ke persamaan ini ya, maka akan kita mendapatkan nilai B. Mari kita mencoba mensubstitusi nilai x sama dengan 3 ke persamaan. Baik, x sama dengan 3 merupakan akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah bx tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita substitusi nilainya 3 ke persamaan ini ya, sehingga menjadi 3x pangkat 2 3 pangkat 2, x-nya kita ganti 3 ya, 3 pangkat 2 tambah b kali 3 tambah 3 sama dengan 0. Oke, 3 pangkat 2 sama dengan 9, b kali 3 3b, yang ini 3 sama dengan 0. Kemudian ini kita jumlahkan, 9 tambah 3 12, 9 tambah 3 sama dengan 12. Kalau kita bawa ke ruas kanan menjadi negatif 12, sehingga 3b sama dengan negatif 12. Kita peroleh nilai b nya sama dengan negatif 12 per 3 atau sama dengan negatif 4 ya. Jadi caranya seperti itu ya. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ya, menentukan akar persamaan kuadrat.
akar persamaan kuadrat contohnya ya. Tentukan akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita pakai metode mencoba ya, mencoba bilangan sehingga ketika bilangan itu dimasukkan ke persamaan ini menghasilkan nilai 0 ya. Mari kita jawab ya. Kita misalkan atau mencoba bilangan x sama dengan 1. Nilai x sama dengan 1 kita substitusi ke persamaan ini. Ini kita ganti x-nya adalah 1 ya. Sehingga 1 pangkat 2 tambah 3 kali 1 tambah 2. Ini sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Kita cek dulu hasilnya. 1 pangkat 2 adalah 1, 3 kali 1 3 tambah 2. 1 tambah 3 tambah 2 itu hasilnya 6. Berarti 6 tidak sama dengan 0. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 1 bukan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, kita misalkan lagi x yang kedua ya. Kita misalkan x sama dengan negatif 1. Kita substitusi nilai x sama dengan 1 ke persamaan ini. Sehingga menjadi demikian. Negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2 adalah 1, 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3 tambah 2. Nah, kita cek nilainya, 1 kurang 3 negatif 2. Negatif 2 tambah 2 hasilnya 0. Oke, jadi negatif 1 merupakan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, kita misalkan lagi x sama dengan negatif 2. Kita substitusi lagi nilainya ke persamaan tersebut ya. Negatif 2 pangkat 2 tambah 3 kali min 2 tambah 2 sama dengan 0. Min 2 pangkat 2 berapa? Min 2 pangkat 2 itu min 2 kali min 2 hasilnya positif 4. Positif 4. Kemudian 3 kali min 2 negatif min 6 tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan atau kita operasi lagi nih ya. Dijumlahkan atau dikurangkan ya. 4 kurang 6 negatif 2. Negatif 2 tambah 2 sama dengan 0. Oke, berarti negatif 2 akar dari persamaan kuadrat tersebut. Baik, jadi akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0 adalah x-nya sama dengan negatif 1 dan x2 sama dengan negatif 2. Oke. Selanjutnya kita telah menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Kemudian apakah menentukan akar persamaan kuadrat harus dengan cara mencoba-coba atau menguji suatu bilangan sehingga persamaan tersebut menjadi benar ya. Mungkin memerlukan waktu yang agak lama ya. Untuk mencoba bilangan itu perlu waktu yang agak lama. Di sini ada beberapa cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah cara faktorisasi atau pemfaktoran. Yang kedua, cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, cara rumus kuadratik atau sering disebut dengan rumus ABC. Oke, baik anak-anak, kita lanjut. Di sini kita masuk ke yang pertama ya, yaitu cara faktorisasi. Ibu akan berikan contoh soal yang berhubungan dengan faktorisasi ya. Ada bentuk-bentuknya, anak-anakku nanti bisa lihat bentuk-bentuknya, dikenali bentuknya sehingga kita bisa memfaktorkannya dengan baik ya. Bentuk yang pertama, persamaan kuadrat bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Bagaimana cara memfaktorkannya? Lebih jelasnya kita lihat ke contoh ini ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Perhatikan kita menyelesaikannya. Kita lihat di sini A-nya sama dengan 1 ya. A sama dengan 1 di sini koefisien x pangkat 2 itu sama dengan 1. Oke, baik.
Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita mengalihkan koefisien A tadi dengan 6 ya, kita kalikan 1 kali 6, 6. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan dua buah bilangan. Dua buah bilangan ketika dikalikan hasilnya 6, dan ketika kedua bilangan itu dijumlahkan hasilnya 5. Bilangan berapakah itu? Mari kita lihat. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mendata dulu perkalian yang hasilnya 6 ya. Perkalian yang hasilnya 6 adalah 1 kali 6 dan 2 kali 3. Nah, dari kedua ini yang mana yang memenuhi persamaan ini ya? Kita coba menjumlahkannya. 1 tambah 6 sama dengan 7, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, kita cek di sini ya, perkalian yang hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya 5. Hasilnya 6, 2 kali 3 6, 2 tambah 3 5. Berarti yang memenuhi yang ini ya. Oke, baik. Caranya adalah karena di sini ada x pangkat 2, ada 1 x pangkat 2, berarti di sini kita letakkan 1x dan 1x ya. 1x dan 1x. Kemudian karena semua tandanya positif, kita berikan tanda positif. Nah, yang memenuhi tadi kita masukkan ke sini. Yang memenuhi tadi 2 ya, kita masukkan ke sini. Nah, 2-nya kita ambil, kemudian 3-nya juga kita ambil. Ya, sudah ya. Sehingga bisa kita memperoleh faktor-faktornya itu adalah 2x tambah 2 dikali x tambah 3 sama dengan 0 ya. Kemudian kita ambil x tambah 2 sama dengan 0 dan x tambah 3 sama dengan 0 ya. Dari x tambah 2 sama dengan 0 kita peroleh x sama dengan negatif 2. Dan dari x tambah 3 sama dengan 0 kita peroleh x sama dengan negatif 3. Oke, baik. Berarti akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 adalah x1-nya negatif 2 dan x2-nya negatif 3. Bisa sebaliknya ya, bisa yang ini sebagai x2, x2-nya negatif 2 atau x1-nya negatif 3. Oke. Baik anak-anak, kita lanjut ke bentuk faktor berikutnya ya. Persamaan kuadrat bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1. Nah, langsung saja ke contoh soal berikut. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Kita selesaikan persamaannya. Caranya sama dengan yang tadi ya. Di sini ada 2, di sini 6. Kita kalikan 2 dengan 6 ya. Kita mencari perkalian yang hasilnya 2 kali 6. Di sini 2 kali 6 sama dengan 12 ya. Jadi caranya sama seperti tadi. Kita mencari dua buah bilangan, jika dikalikan hasilnya 12, ketika dijumlahkan hasilnya 7 ya. Dua bilangan jika dikalikan hasilnya 12, ketika dijumlahkan hasilnya 7. Jadi yang pertama-tama kita lakukan apa? Kita mendata dulu perkalian yang hasilnya 12. Apa saja yang hasilnya 12? 1 kali 12. Apalagi 2 kali 6, kemudian 3 kali 4. Nah, di sini kita jumlahkan ya. 1 tambah 12 sama dengan 13, 2 tambah 6 sama dengan 8, dan 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang memenuhi persamaan itu adalah yang ketiga ini ya. Yang memenuhi persamaannya ini. Karena ketika dikalikan hasilnya 12, ketika dijumlahkan hasilnya 7. Nah, baik, kita lanjut ya. Caranya sama seperti tadi. Ini ada 2x kuadrat, maka kita letakkan 2x di sini dan ini 2x. Kita antarai kurung dengan kurung ya. 2x per 2. Nah, bagaimana kalau di sini 3x pangkat 2? Maka di sini 3x per 3. Kalau 5x kuadrat berarti 5x, di sini 5x per 5. Gampang kan ya? Ya baik, kita masukkan yang memenuhi tadi, kita masukkan ke sini. Karena di sini jumlahnya tandanya semua positif, berarti di sini nanti positif. Kita masukkan di sini 3-nya ya. Kita masukkan 3-nya ke sini.
kemudian 4-nya ke sini. Iya, baik ya. Setelah itu bagaimana? Yang ini tadi ada 2x dan 4x. Nah, 2x tambah 4 ya. 4 itu diperoleh dari 2 kali 2 ya. Nah, supaya lebih jelas, nah ada 2 di sini, terus di sini ada 2, 2-nya kita bawa ke luar kurung. Ya, kita bawa ke luar kurung. Yang ininya tetap ya. Yang 2-nya itu kita bawa keluar kurung ya. X tambah 2 ini. X tambah 2 ini ketika dikalikan ke sini, 2 kali X ini tetap hasilnya yang sebelumnya ini ya. 2 kali X sama dengan 2X, 2 kali 2 4. Nah, sehingga yang ini kita bisa sederhanakan ya. 2 bagi 2 sama dengan 1, sehingga persamaannya menjadi faktornya menjadi 2X tambah 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0 ya. Baik, kita lanjut lagi sehingga di sini kita bisa peroleh 2x tambah 3 sama dengan 0 dan x tambah 2 sama dengan 0. Oke. 2x tambah 3 sama dengan 0, kita bisa dapat hasilnya. Nah, 2x sama dengan negatif 3 ya. Berarti x-nya sama dengan negatif 3 per 2. Dengan untuk ini 2x tambah 2 sama dengan 0, kita bisa peroleh x-nya sama dengan negatif 2. Oke. Nah, gampang ya anak-anak ya. Sehingga kesimpulannya adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0 adalah x1-nya negatif 3 per 2 dan x2-nya negatif 2 ya. Kita lanjut ke bentuk selanjutnya. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat tambah bx sama dengan 0. Bagaimana caranya? Nah, ini sangat mudah ya. Ibu berikan contoh soal seperti ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 12 x sama dengan 0. Nah, caranya adalah ya, mari kita lihat sama-sama. Di sini ada x pangkat 2, berarti x ada x, di sini juga ada x, berarti x-nya kita bawa keluar kurung. Nah, x yang kita bawa keluar kurung, kita mengalikan dengan x, nanti hasilnya x pangkat 2. Yang ini ketika dikalikan ke dalam, ini hasilnya 12x ya. Sehingga hasilnya adalah x-nya sama dengan 0 dan x kurang 12 sama dengan 0 ya. X kurang 12 sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 12 ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 12 x sama dengan 0 adalah x1-nya 0 dan x2-nya adalah 12 ya. Gampang ya. Oke, baik. Lanjut ke bentuk yang terakhir. Bentuk persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat kurang c sama dengan 0 ya. Ini soalnya tentukan akar-akar persamaan kuadrat 9x kuadrat kurang 16 sama dengan 0 ya. Bagaimana caranya? Perhatikan. Nah, karena di sini 9, ciri-cirinya bisa anak-anakku perhatikan ya. 9 ini merupakan bilangan berpangkat, sedangkan 16 juga bilangan berpangkat. Nah, kemudian akar dari 9 itu adalah 3, kemudian kita masukkan nilainya 3x dan 3x. Kemudian di sini 16 ya. 16 kalau diakarkan hasilnya 4 ya. Karena di sini hasilnya negatif, maka di sini ada tandanya negatif, positif kali negatif, berarti hasilnya negatif. Ya. Oke. Kita kembali ke materi sebelumnya ya, operasi aljabar. Nah, misalkan kita lihat di sini ya. 3x kali 3x 9x kuadrat, 3 kali negatif 4 negatif 12x ya. 4 kali 3x 12x di sini. 4 kali negatif 4 kurang 16 sama dengan 0. Ini ada nolnya ya, sama dengan 0. Yang ini tadi nilainya ini 0 ya. Sehingga persamaannya menjadi 9x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Jadi maaf, ini ada nolnya ya. Ya. Bagaimana
Kalau misalnya yang ini kita kembalikan ke sini. Jadi yang tadi namanya adalah mengoperasikan, membuat perkalian menjadi penjumlahan, namanya operasi aljabar. Kemudian yang di sini namanya membuat penjumlahan atau pengurangan menjadi perkalian. Ya, ini perkalian namanya pemfaktoran. Jadi yang ini adalah cara membuktikannya. Karena cara membuktikan hasilnya ketika 3x tambah 4 dikalikan 3x kurang 4, ternyata hasilnya betul adalah 9x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan 3x tambah 4 sama dengan 0 dan 3x kurang 4 sama dengan 0 ya. Dari 3x tambah 4 sama dengan 0 diperoleh 3x ya sama dengan negatif 4 ya. Berarti x-nya sama dengan negatif 4/3 ya. Kita lanjut lagi, dari 3x kurang 4 sama dengan 0 diperoleh 3x-nya sama dengan 4 dan x-nya adalah 4/3. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat 9x kuadrat kurang 16 sama dengan 0 adalah x1-nya negatif 4/3 dan x2-nya 4/3. Oke, baik ya. Untuk materi hari ini dicukupkan. Terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua dan ketiga ya, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan cara rumus kuadratik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.